Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Grace Rebecca Simamora. Saya dari kelas 8B SMP Negeri 237 Jakarta. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi tentang kerukunan antar umat beragama. Mari kita langsung saja ke penjelasannya. Nah guys, kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu adalah negara yang super beragam. Bukan cuma dari suku dan budaya, tapi juga agamanya. Di sini, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini tuh sebenarnya kekayaan yang luar biasa loh, tapi kalau tidak dijaga dengan baik, bisa jadi sumber konflik. Nah guys, makanya penting banget buat kita semua buat menjaga kerukunan antar umat beragama. Kerukunan itu bukan cuma soal hidup berdampingan, tapi juga gimana biar kita bisa saling menghormati dan gak mudah terprovokasi hal-hal yang bisa bikin perpecahan. Pemerintah udah bikin berbagai aturan dan lembaga kayak Forum Kerukunan Umat Beragama buat bantu jaga keharmonisan ini. Tetapi, ujung-ujungnya tanggung jawab tetap ada di tangan kita semua. Kita yang harus punya sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan gak gampang terhasut isu-isu negatif. Nah, kalau kita bisa hidup rukun, Indonesia bakal jadi tempat yang damai buat kita semua loh. Nah guys, materi pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang makna kerukunan antar umat beragama. Kalian tahu gak sih kalau kerukunan antar umat beragama itu intinya adalah gimana caranya biar kita bisa tetap hidup damai di tengah perbedaan. Gak perlu lagi menyamakan semua ajaran agama, tetapi lebih ke gimana caranya kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan masing-masing. Yang pertama itu ada toleransi dalam beragama. Toleransi itu bukan berarti kita harus setuju dengan ajaran agama lain, tetapi lebih ke menghargai dan menerima bahwa orang lain punya kepercayaan yang berbeda. Kita juga tidak boleh memaksa orang lain buat ikut keyakinan kita. Dan itu pun sebaliknya, orang lain juga tidak berhak untuk memaksa kita untuk ikut keyakinan mereka. Kita juga berhak menjalankan ibadah kita dengan tenang tanpa gangguan apapun. Yang kedua, saling menghormati. Setiap agama punya cara ibadah dan tradisi mereka masing-masing. Kalau kita ingin dihormati, ya kita juga harus bisa menghormati orang lain. Tidak usah ikut-ikutan ngejek atau menyebar kebencian ke agama lain. Yang ketiga itu ada hidup damai dalam perbedaan. Kita itu tidak ada gunanya ribut-ribut gara-gara perbedaan agama. Justru, kita harus bisa membangun hubungan sosial yang baik dengan semua orang, tanpa peduli agama mereka apa. Yang keempat, kerjasama dalam kebaikan. Banyak loh guys hal baik yang bisa kita lakuin bareng-bareng tanpa harus ngeliat agama. Misalnya, ngebantu korban bencana alam, kerja bakti, atau beberapa program sosial lainnya. Pokoknya, kalau urusan soal kebaikan, kita nggak perlu ribet soal perbedaan agama. Yang kelima, menjaga persatuan dan menghindari konflik. Kadang, ada aja orang yang suka nyebar hoaks atau provokasi, biar orang-orang jadi ribut gara-gara agama. Kita ini harus pinter-pinter loh, nyaring informasi dan jangan gampang terhasut. Kalau ada masalah atau problem lainnya, selesaikan dengan kepala dingin dan komunikasi yang baik. Nah, materi kedua yang akan kita bahas adalah kerukunan umat beragama dalam perspektif Kristen. Dalam ajaran Kristen, hidup damai dan penuh kasih itu sudah menjadi prinsip utama. Jadi, soal kerukunan antar umat beragama ini juga tidak bisa dianggap remeh. Nah, yang pertama, kasih adalah kunci utama. Yesus mengajarkan kalau hukum yang paling utama adalah kasih. Ada tertera dalam Matius 22 ayat 37-38 yang berisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi,
kalau kita emang mau jadi pengikut Kristus yang baik, kita harus bisa mengasihi semua orang tanpa memedulikan apa agama mereka. Yang kedua, hidup dalam damai dengan semua orang. Di dalam Roma 12 ayat 18 berisi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang berarti, kalau kita bisa memilih buat hidup yang damai, kenapa harus mencari ribut? Lebih baik kita fokus buat jadi pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Yang ketiga, menghormati semua orang. Kristen gak pernah mengajari buat merendahkan atau menjelekkan agama lain. Justru, di dalam 1 Petrus 2 ayat 17, berisi, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Hormati semua orang tanpa terkecuali. 4. Menjadi teladan dalam kehidupan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil buat menjadi terang dunia. Ada dalam Matius 5 ayat 16, yang berarti kita harus menunjukkan sikap yang baik, jujur, dan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai malah kita yang menjadi sumber perpecahan ya guys. Nah, materi yang ketiga ini tentang berbagai sikap dalam hubungan antar umat beragama. Nah guys, supaya kerukunan tetap terjaga, ada beberapa sikap yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ada toleransi. Ingat ya guys, kita jangan pernah memaksakan keyakinan kita ke orang lain. Biarkan setiap orang menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya mereka masing-masing dengan damai. Yang kedua, dialog yang sehat. Kalau ada perbedaan pendapat atau pemahaman soal agama, ada kalanya lebih baik dibicarakan dengan baik. Hindari debat kusir yang malah bikin hubungan jadi tegang ya guys. 3. Kerjasama dalam kebaikan. Kalau ada kesempatan buat kerjasama dalam hal sosial atau kemanusiaan, kita tidak perlu ragu buat ikut serta, tanpa peduli siapa yang mengadakannya. Yang keempat, menjaga perkataan dan perilaku. Kita harus hati-hati dalam berbicara, terutama di media sosial. Kita tidak boleh terlalu gampang menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian yang bisa memperkeruh keadaan. Yang kelima, jadi teladan yang baik. Nah guys, kalau kita mau dunia lebih damai, mulailah dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan penuh kasih kepada semua orang. Dengan sikap seperti ini, kita lebih bisa menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Kerukunan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau pemuka agama, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita bisa hidup rukun, hidup bakal lebih tenang dan damai. Nah guys, segini saja materi yang saya bahas hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkannya sampai akhir. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa membawa hal-hal positif ke dalam diri kalian. Thank you. Oh wow.